Halo sahabat mistis, jumpa lagi bersama kita tentunya di acara cerita Miss E. Ya, saat ini pada malam hari ini sudah hadir Miss E. Ya, halo Miss E. Ya. Selamat malam. Selamat malam. Sudah hadir juga Satrio. Halo Mas Sat. Terima kasih. Ya. Selamat malam. Ya, sahabat mistis, saat di malam hari ini, petang hari ini kita udah berada di suatu tempat yang sangat gelap sekali di sini Miss E ya. Tepatnya di mana nih Miss E? Ini yang tempat yang lagi viral. Iya. Ini di Villa Kaliurang. Ya kita datangnya malam-malam banget di sini, berkabut dan dingin banget ya, Mas Satrio ya. Gitu ya. Iya. Terus nanti lihat di bangunan belakangnya aja mungkin udah kelihatan sungguh menarik ya. Nah, sahabat mistis pasti nanti penasaran di dalam itu ada apa aja dan sosok yang paling besar di sini apa. Oke ya, sahabat mistis. Yang Miss E lihat complicated. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi jangan lupa untuk apa? Untuk sahabat mistis, jangan lupa untuk subscribe, like and comment. Oke, sahabat mistis, tanpa memperpanjang lagi ya, kita mau langsung ke dalam. Nah, nanti di cerita Miss E ini yang menarik adalah kita semua ingin merasakan yang bisa ataupun yang tidak bisa, atau ibaratnya yang nggak begitu peka ya. Kita ingin semuanya merasakan di sini, dan nanti kita akan tanya kepada Mas Kun, Mas Marcel, apakah yang dirasakan di tempat ini. Gitu ya sahabat mistis. Oke, coba kita langsung turun aja Mas Satrio. Oke, langsung aja ya. Oke. Wah, Mas Satrio hati-hati ya, ini licin karena di sini habis hujan, terus juga berkabut. Bisa tolong Mas Satrio? Ya. Ya, oke. Oke Mas Satrio, sudah dingin, habis hujan, ya kan? Terus ini di belakang ini ada pohon-pohon besar ya. Ini kita posisinya ada di Kaliurang ya sahabat mistis ya. Yang jelas gelap sekali, tidak ada cahaya di sini. Ya. Kalau ditanya tentang energi-energi negatif, jelas banyak sekali ya Mas Satrio ya. Betul. Ya. Ini saya udah di arah ke sini, Miss, yang pohon belakang cewek kita Mas ini. Satrio, cewek nanti dulu aja. Nanti ya. Nah, kita mau menuju rumahnya dulu Mas Satrio. Mungkin Mas Marcel bisa di-shoot ini villanya yang viral, ya kan? Yang viral. Oke. Tadi udah ada suara ya Mas Satrio ya, ada suara klotak-klotek gitu nggih. Ya. Ini ada kresek-kresek juga. Ya. Jadi gini, di sini kebanyakan adalah perempuan. Ya, Mas Satrio, di sini perempuannya mendominasi. Ya, terus ada yang paling berkuasa adalah sosok nenek. Yang mungkin sini ya. Oke, ayo Mas Satrio. Turun dulu, nggih. Ya. Nggih, Mas Satrio. Nah, tepat di depan villanya nggih. Iya. Betul. Ya ilah. Oke, Mas Satrio. Kita bisa turun aja Mas Satrio yuk. Ya, mari. Oke. Sahabat, ini betul-betul suasananya sangat. Assalamualaikum warahmatullahi.
inilah yang lagi viral ya teman-teman ya, villa ini. Jadi memang sosok beliau ini yang paling berkuasa adalah seorang nenek Mas Satrio. Nggih. Nenek ini kalau masih berkesinambungan dengan Gunung Merapi nggih. Jadi kalau dibilang dulu ada alkisah mungkin tentang misteri Gunung Merapi ya, itu ada nenek lampir. Nah, mungkin secara penggambarannya sih tidak sehoror yang difilmkan ya. Beliau tetap nenek biasa tapi dengan umur yang cukup, memang sudah cukup tua dan memiliki power yang besar. Di sini adalah penguasanya adalah beliau. Nah, kalau untuk sosok yang kecil-kecil Mas Satrio ya tetap didominasi oleh sosok-sosok perempuan genit. Sosok perempuan genit ya, yang mungkin hampir di setiap sudut ada ya Mas Satrio. Iya. Ya, dan bermacam-macam jenisnya sahabat mistis. Nih, gimana rasanya gimana? Coba Mas Satrio dulu jelaskan mungkin secara psikotronika apakah yang dirasakan oleh Mas Satrio. Oke, Mas Satrio mungkin bisa jelasin. Baik. Jadi kalau secara psikotronika ya itu nanti tetap melalui deteksi ya Mas ya, biar sahabat mistis bisa langsung melihat secara fisik ya, jadi arah-arahnya. Tapi kalau secara badan ya, jadi saya yang merasakan sebagai manusia ya, itu udah langsung terasa begitu masuk merinding. Nah ini kekuatannya memang besar ya di sini ya, jadi merinding dan banyak titik-titik yang menarik perhatian kita ya, sehingga langsung pandangan kita bisa kemana-mana ya. Jadi walaupun gelap di sini, tetapi begitu kita masuk akan diarahkan ke bermacam-macam lokasi. Benar Mas Satrio, di setiap sudut yang tadi Mas Satrio merasakan ada sesuatu yang menarik di sebuah pohon. Itu adalah bunga melati Mas Satrio. Nggih, tadi itu seperti dengan apa? Perempuan. Dan saya bilang tahan dulu tadi sama Mas Satrio karena saya ingin mengeksplor di rumah dulu ini, di villanya dulu ya sahabat mistis. Ya, nanti kita akan lihat mungkin dari sisi samping Mas Satrio, nanti kita lihat, kita kasih lihat ke sahabat mistis dari sisi samping. Mungkin yang di rumah bisa merasakan dan bisa melihat dari rumah, monggo silahkan untuk mendeteksi secara virtual ya. Yang penting yuk kita lanjutkan, dan untuk PR-nya Mas Kun dan Mas Marcel silahkan merasakan, nanti ada waktu untuk saya tanyai apakah yang dirasakan. Oke gitu ya. Oke, yuk Mas Satrio coba kita intip bagian sampingnya nggih. Ya, mari Mas. Ya. Mungkin ini masuk dari di samping ya. Ya, ini ada air karena mungkin hujan nggih. Hujan jadinya. Habis hujan. Ya. Mas Satrio, coba dilihat di sisi kanan. Ya, coba lihat di sisi kanan. Ini seperti hutan, nggih, Mas Satrio. Betul sekali, banyak pohon-pohon tinggi. Ya, benar. Dan ini banyak sekali yang menghuni tempat ini ya, Mas. Iya. Terutama di pohonnya. Betul banget, Mas Satrio. Wah. Ya, oke. Uwo-uwo juga banyak, Mas. Iya. Uwo-uwonya banyak. Nggih. Villa. Kita lewat sampingnya nggih. Ya. Mungkin sudah mentok ya Mas Satrio ya. Oke, sahabat mistis, kita tidak bisa masuk ke dalam karena di dalam ini banyak sekali reng-reng. Reng-reng itu apa ya Mas Satrio? Kayu-kayu yang kayu-kayu yang banyak pakunya ya. Jadi kita nggak bisa ngekspor ke dalam ya, tidak aman untuk kita, bukannya gimana-gimana ya Mas Satrio, tapi tidak bisa untuk diekspor di dalamnya karena bangunannya sudah mau ambruk gitu, terus juga banyak paku-pakunya di dalam gitu sahabat mistis. Oke.
Ini saya merinding terus, bulu kuduk berdiri. Bulu kuduknya Mas Satrio berdiri. Cuman kalau Miss E memang sudah merasa tadi juga sudah minta izin, nggih. Jadi masih aman terkendali. Mungkin untuk teman-teman aja. Awas Mas Marcel, yuk coba kita ke sini. Iya. Yuk. Ya. Oke. Saya merasakan beda udara ya misalnya di sini ya. Di sini panas ya? Mulai nggak panas betul. Ya, oke. Beda udara. Nggak apa-apa. Itu yang jendelanya Mas Satrio jendelanya masuk nih. Mungkin ya? Mas Marcel bisa ambil gambarnya. Ambil gambarnya. Ya. Nah, Miss, tadi dibicarakan sosok yang nenek-nenek itu. Nggih. Itu berarti kalau seperti yang digambarkan di media televisi, berarti memiliki tongkat ya, Miss? Neneknya kalau itu. Yang saya lihat sih ya seperti nenek-nenek biasa, cuma beliau bisa menjadi besar sekali dan rambutnya kacau itu, rambutnya maksudnya berantakan gitu ya, warnanya sudah putih-putih. Berarti tadi yang nenek tua itu rambutnya terus kembali ke visnya gimana visnya? Kulitnya udah keriput dulu Mas Satrio. Jadi enggak utuh kayak manusia gitu. Ya memang agak serem sih. Cuma dia bisa jadi besar gitu. Powernya tuh luar biasa besar. Kok di sini yang tak lihat sih sebenarnya mereka masih dalam pantauan yang aman ya sosok-sosoknya. Mungkin usil-usil biasa sih yang perempuan. Ya, yang perempuan. Jadi Mas Marcel jangan batin ya. Nanti kalau batin enggak ikut. Nanti ikut ke rumah sekali. Seperti ditemuin yang pada waktu di Gunung Suru itu ya. Sudah diperingatkan ya Mas Marcel. Terus ini juga yang di pohon melati tadi itu kayak peri Mas Satrio. Ya. Enggak. Peri dia. Bukan yang bukan yang jenisnya peri ya. Ya, Karena itu berarti dari sisi bentuknya gimana Miss perinya itu? Ya. Rambutnya dia panjang, perempuan cantik wangi. Ya. Visualnya nanti bisa bermacam-macam Mas Satrio. Jadi tergantung keinginan gitu. Berarti energinya positif ya Miss? Atau negatif itu? Kalau positif negatif itu kan gini Mas Satrio. Negatif pun bisa dia tidak jahat, hanya karena memang perwujudannya dia diklasifikasinya masuknya ke negatif, tapi tidak berbuat jahat, itu juga bisa seperti itu. Oke, sahabat mistis, tadi yang saya bilang bahwa gini, Miss E bilang Mas Satrio bahwa tadi yang di pohon yang seperti kembang melati itu, ya bisa di-shoot Mas Marcel. Nah di situ ada wanita, tapi dia berbeda dengan kunti-kunti yang di sini ya. Jadi itu lebih ke dia wangi. Seperti yang tadi saya bilang peri Mas Satrio. Ya, itu seperti itu. Mungkin secara psikotronika, kalau saya kan secara metafisika nih sahabat mistis. Nah, kalau Mas Satrio mungkin dari psikotronika yang dirasakan apa Mas Satrio? Ya, kalau dari psikotronika pasti akan saya deteksi, Miss. Nanti berarti nanti kita ke sana ya. Oke. Kalau di sini yang ada di sini ya, itu lebih banyak cewek. Yang mendominasi adalah perempuan. Ya, kalau yang di sebelah sini, ringnya sebelah sini sahabat mistis, ini ada pohon-pohon cukup besar. Ini kebanyakan sosok tinggi besar yang ada di sini. Ya. Kalau yang menguasai keseluruhan itu yang tadi saya bilang nenek-nenek, dia bisa kemana-mana Mas Satrio. Jadi bisa ke sini, bisa naik. Ya. Oh, tidak standby di suatu tempat ya. Jadi dia yang patroli ya? Jadi dia yang menguasai semua sini supaya semuanya sinkron. Jadi nek usil biasalah. Kalau yang sosok-sosok yang saya selalu bilang, kunti itu selalu usil. Gak mungkin enggak ya Mas Satrio, apalagi dengan laki-laki itu paling seneng. Jadi hati-hati. Jadi hati-hati ya. Ya, seperti itu. Kalau yang membahayakan sih, saya pikir kalau orang datang ke sini dengan niat baik,
Jadi seperti kita kan hanya bersilaturahmi ya sahabat mistis, jadi tidak ada niatan untuk menarik ataupun melakukan hal-hal buruk di sini. Jadi kita sudah izin dan lain-lain dan semuanya aman terkendali, jadi tidak ada masalah. Dan jangan dikira kita datang cuma datang aja, kita sudah izin sama yang Merapi, jadi alhamdulillah terkondisi dengan baik ya. Sosoknya juga anteng, semuanya tidak kesana kesini. Cuma tadi sempat interaksi sahabat mistis, ada suara dari genteng ya, biasa yang perempuan ingin nunjukkan aku di sinilah seperti itu. Dan untuk yang Mas Satrio merasa tertarik di pohon itu ya perempuan Mas Satrio. Memang dia ingin menarik mungkin perhatian, kalau yang dirasakan perhatian dari yang laki-laki terutama. Itu untuk mendekat ke sana. Sahabat mistis, ini yang Mas Satrio tertarik ke pohon ini nggih. Ya, monggo dideteksi. Yuk deteksi. Dari tadi ada suara yang nangis ya. Benar sekali, jelas sekali. Monggo Mas Satrio. Mau dideteksi boleh. Ya, sahabat, kita akan melakukan deteksi ya dengan pendulum seperti biasa. Untuk mengetahui besar power yang ada di makhluk yang tadi diceritakan adalah peri ya. Ya. Peri itu ya. Betul, perempuan. Ya benar. Oke. Cukup besar ini ya. Putarannya cukup besar. Jadi rata-rata sosok di sini itu usianya udah cukup banyak ya sahabat mistis. Jadi nggak ada yang sosok-sosok yang usianya baru kemarin sore itu nggak ada Mas Satrio. Di sini karena ini alam liar, jadi usianya cukup di atas 100 tahun semua. Jadi memang sudah lama tinggal di sini dan mereka adalah penduduk tetap secara gaib seperti itu. Jadi secara power pasti cukup besar juga. Seperti itu ya. Seperti itu, nggih. Beda sama yang di hunian ya, di tempat hunian beda. Kalau ini di alam liar itu energinya lebih powerful. Oh iya sahabat mistis, ini saya lupa ini Mas Satrio, moto saya. Ini adalah pendapat mistis, apapun pendapatmu adalah kita saling menghargai ya, gitu. Betul ya Mas Satrio. Betul sekali. Ya. Mas Satrio, mungkin deteksi yang ini sudah ya. Jadi sahabat mistis yang di rumah pasti bisa merasakan, ataupun yang mempunyai jiwa indigo yang lagi yang peka, yang peka pasti juga bisa merasakan. Apalagi yang ini tadi habis dideteksi. Ini tak lihat tank jerdul lagi, perempuannya banyak sekali kuntinya. Udah gitu ya sahabat mistis ya. Ini udah mulai tank jerdul. Gitu sahabat mistis, kita lanjut ya Mas Satrio ya. Lanjut. Gitu, cekidot. Saya juga ingin yang tidak peka seperti kita itu memberikan pendapatnya nih, seperti Mas Kun dan Mas Marcel ini ya, kameramen kita dan host kita ini kan tidak begitu peka gitu ya untuk melihat hal seperti itu. Nah, yang dirasakan itu apa setelah datang ke sini? Sahabat mistis, ini ada Mas Kun Coro sulapan nih, tadi nggak ada jadi ada celing gitu. Jadi Mas Kun sebagai yang awam ketika datang sampai di sini apa yang dirasakan? Ya, jadi saya dari mewakili teman sahabat mistis awam ya. Jadi yang awal pertama kali dari fisik dulu Miss E ya. Fisiknya itu karena di sini gelap, dingin, kabutnya banyak dan memang terasa dingin banget. Lalu secara apa ya? Energi ya. Ini tangan saya tadi itu sedikit pegal sendiri di lengan sini. Kebas ya. Dan terus kaki agak pegel, keluar rasa pegelnya. Yang dirasakan itu yang paling ngerasa energinya paling kuat tadi masuk secara awam gitu Mas Kun. Ketika ada di mana? Yang waktu ketika masuk atau sudah mulai turun di sini atau di depan sini? Di sini atau mulai hangat Mas E. Beda. Jadi sahabat mistis ketika kita ada di samping tadi itu berbeda, itu hawanya dingin. Tapi ketika masuk di sini itu hawanya panas. Benar. Jadi memang berbeda. Karena itu bisa yang dipengaruhi oleh sosok-sosoknya. Jadi sosok yang di sini mereka lebih mentransferkan energi panas seperti itu. Kalau yang di sana mungkin energi dingin seperti itu. Kalau merasakan semua bisa ya,
Bisa. Kalau merasakan bisa. Nggih. Gini, jadi sahabat mistis untuk yang awal nggak bisa melihat ataupun itu biasanya bisa merasakan. Seperti jangan salah loh, bulu kuduk merinding itu seperti Mas Satrio itu adalah tanda-tanda itu merasakan. Nggih, bulu kuduk terus merasa panas di bagian tertentu seperti itu. Nggih. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba kok gegerku panas, leherku panas. Nah, itu bentuk interaksi atau efek dari adanya sosok gaib yang ada di sekitar kita. Seperti itu sahabat mistis, gitu Mas Kun. Iya Mas. Jadi Mas Kun pun merasakan ya horornya ketika masuk ke sini ya. Ini rasanya ketarik terus Mas ke sana. Oh, jangan, jangan diikutin. Oke, nggak apa-apa. Kita di sini untuk saya tekankan lagi kepada sahabat mistis di rumah, kita saling menghormati ya. Jadi bukan sok-sokan atau apapun, kita saling menghormati. Dunia gaib itu ada, dunia manusia itu ada. Jadi kita saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Tidak mengganggu satu sama lain, tapi hidup dengan berdampingan gitu Mas Kun. Jadi kita selalu mengajarkan untuk jangan takut dimanapun berada, karena kita punya Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Iya betul sekali. Oke, Mas Kun. Ya, mungkin cukup. Mas Marcel bisa kasih pendapat, yuk masuk Mas Marcel, kameramen kita. Oke sahabat mistis, nah sekarang gantian kameramen kita yang mulai merasakan yang tadinya awam sama sekali dan semenjak di Bukit Suru, terus di mana lagi ya Mas Marcel ya? Bukit Suru itu sempat masuk tangannya Mas Marcel ya, jadi hampir fatal ya Mas ya. Terus yang di mana itu? Di Bangsal itu, nah Mas Marcel ini udah diincar sebenarnya mau masuk ke Mas Marcel, tapi saya talangi, jadi Miss E talangi sehingga masuknya ke Miss E. Gitu sahabat mistis. Nah sekarang di sini nih Mas Marcel di Villa Angker Kaliurang yang lagi viral sahabat mistis, yang dirasakan apa Mas Marcel? Awal mula datang saya sudah speechless sekali ya. Speechless ya? Kalau dari yang kasat mata aja dulu ya Mas ya. Iya, oke. Di sini gelap sekali, tempatnya juga sangat lembab sekali. Iya. Di sini juga kabutnya tebal sekali ya. Dan kalau yang secara tak kasat mata, mungkin Miss E tadi sempat dengar juga waktu pertama kali kita prepare, kita sudah ada yang tertawa ya Miss. Iya. Dan perempuan. Nggak mungkin di Kaliurang ketinggian yang sudah pol mentok sini. Mau ini jadi di atasnya ini adalah gua Jepang ya, sahabat mistis ya. Iya. Dekat sekali ya Miss ya dengan gua Jepang ya. Betul sekali. Gitu. Selain itu barusan saja waktu Miss E dan Mas Kun tadi melakukan interview ya Miss ya. Ya, oke. Kalau boleh ini shoot ngapunten nggih. Oh ya, Mas Satrio. Jendela yang terbuka ya. Iya. Ya, itu ada jendela yang terbuka ya. Pojok sendiri ya. Ya. Kalau saya mungkin seperti ini saya jelaskan dulu ya Mas ya. Saya rasa seperti itu bukan seperti melihat sosok nyata Mas. Jadi cuma kayak sekelibatan dan atau mungkin perasaan saya saja, tapi yang jelas tadi di situ seperti ada yang bergerak. Di ngapunten di jendela yang agak terbuka, saya juga kurang tahu di sana. Di sana itu ruangan apa? Yang jelas itu bergeraknya bukan apa-apa, tapi itu seperti rambut yang sangat panjang sekali. Oh ya, oke. Saya bicara aja merindingnya. Jadi ini perempuan jelas ya. Nah, itu lagi kembali lagi ternyata yang awam pun bisa merasakan sosok-sosok ya, sosok-sosok astral yang ada di sini. Gitu. Ya, sahabat mistis. Terus apa lagi Mas Marcel? Mungkin apa ya Miss ya. Dan ini kondisi bangunannya kalau secara fisik 50% membahayakan ya Mas sebenarnya. Iya. Kalau bangunan fisiknya sih membahayakan. Iya gitu. sih. Karena sudah cukup tua ya. Iya. Sudah cukup tua. Betul. Dominan perempuan dan asik banget malam ini, kabutnya luar biasa secara alami. Jadi kita nggak usah ngebul-ngebulin sahabat mistis. Oke. Mungkin gitu ya Mas Marcel ya, karena ini semakin malam karena kita ada di ketinggian cukup tinggi di Kaliurang ya. Di sini juga takutnya nanti hujan, jadi mungkin kita mempersingkat waktu ya Mas Marcel. Terima kasih Mas Marcel. Tetap horor. Tetap horor. Tetap merasakan energi negatif yang ada di sini. Oke. Sahabat mistis, oke. Kembali Mas Kun. Yuk.
Ya, sahabat mistis, dari tadi kita udah mencari spot-spot dengan Miss E dan Mas Sat. Kita udah tahu dari sebelah sana sampai kembali ke sini lagi, ternyata ada sesuatu yang sudah diceritakan Miss E ya. Betul. Dan ternyata asik sekali Miss E kalau di tempat liar ya. Asik ya Mas Satrio? Asik sekali. Ya, jadi tapi yang mendominasi banyaknya adalah perempuan ya. Tadi Mas Marcel sempat dikasih lihat rambut menjuntai panjang itu, ya itu sosok perempuan juga ya, gitu Mas Kun. Itu memang benar-benar ada Miss E. Ya, betul. Secara energi juga cukup sebenarnya agak bikin pegel ya, karena mungkin terlalu banyak gitu. Karena ini juga di alam terbuka, jadi sosok-sosoknya juga liar gitu Mas Satrio. Ya, mungkin cukup sekian penelusuran kita Miss E ya. Udah dari sana sampai ujung, kembali ke sini lagi. Udah kita dapat sesuatu yang wow. seru sahabat mistis, yang tadi Mas Satrio sempat bulu kuduk merinding berdiri. Bulu kuduknya berdiri sahabat mistis ya, karena beberapa sosok-sosok astral. Oh, Mas Marcel mendengarkan suara nangis ya? Iya. Oke, nggak apa-apa. Oke, Mas. Ya, itulah interaksinya mereka ya. Oke, seperti itu, sahabat mistis. Mungkin episode kali ini kita cukupkan sekian. Cukup seru dan cukup bikin merinding, ya. Bulu kuduk berdiri. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya yang pastinya lebih seru lagi, dan terus ikuti cerita Miss E. Semoga apa yang kami sajikan dapat menjadi hiburan yang menarik, bermanfaat, dan memberikan edukasi. Ya, oke gitu Mas Kun. Saya Miss E. Saya Mas Kun. Satrio. Dan Mas Marcel mengucapkan terima kasih kepada sahabat mistis semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.